Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wa taslim ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad, wabil khusus akhina fillah al-kiram Agus Maulana Syuhada yang senantiasa kita harap barokah doanya. Tak lupa kepada segenap jamaah istighosah, jamaah majlis qiyamul lail, dan semua teman-teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita menjalani ibadah puasa ini sudah 6 hari, yang besok kita udah sampai 7 hari. Alhamdulillah, semoga kita terus diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk melakukan dan melaksanakan ibadah puasa sampai akhir nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pembacaan kitab terkait tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala walidha qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan 4 kelompok. Surga itu rindu pada 4 kelompok, 4 orang. Di sini bahasanya rindu surga itu. Rindu untuk 4 orang ini agar supaya masuk ke dalam surga. Bukan kita yang rindu. Tadi dalam khutbah diterangkan, bukan kita yang rindu, surga yang merindukan kita. Berarti kan istimewa, berarti orang 4 ini berarti istimewa. Kenapa? Karena sampai surga rindu agar supaya orang 4 ini cepat-cepat masuk ke dalam surga. Siapa orang 4 ini? Yang pertama, talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Sebelum Ramadan, lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Meskipun seayat 2 ayat, semakra atau 1 juz, bahkan 2 juz setiap hari. Intinya setiap hari membaca Al-Quran. Meskipun sedikit nggak apa-apa, penting rutin membaca Al-Quran. Harus punya keistiqomahan kita itu, kapan harus membaca Al-Quran. Masa sebulan sekali baru baca Quran? Yang lebih parah, kadang setahun sekali baru baca Quran. Ya kalau bulan Ramadan gini aja tadarusan. Seandainya nggak ada Ramadan ya mungkin nggak pernah baca Al-Quran. Mungkin. Kalau bisa setiap hari ada waktu untuk membaca Al-Quran. Apalagi kalau sampai diangan-angan dengan maknanya.
supaya hati kita ini menjadi hati yang tidak kolot, tidak menjadi hati yang keras. Kalau dijadikan hati yang keras gara-gara tidak pernah mendengar siraman Al-Quran, maka sulit untuk menerima al-haq, sulit untuk menerima kebaikan. Corok teman santri itu repot pebelek nah. Ya, hafalan sulit, ngaji sulit. Kenapa? Jarang membaca Al-Quran. Al-Quran itu semakin sering dibaca, semakin senang kita itu dalam membaca Al-Quran. Gitu. Beda dengan koran, beda tipis koran dengan Quran. Kalau koran sekali baca udah bosan. Beda dengan Al-Quran, semakin sering dibaca, hatam diulang lagi, hatam diulang lagi, Masya Allah ya. Semakin senang hati ini dalam membaca Al-Quran. Ini orang-orang yang dirindukan surga, apalagi Quran dihafalkan. Yang kedua, orang yang dirindukan surga, wahafidul lisan, orang yang menjaga mulut, orang yang menjaga lesan. Ini dirindukan surga. Menjaga dari apa? Menjaga dari membahas atau membicarakan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, seperti ghibah, yakni rasan-rasan, fitnah dan lain sebagainya. Terlebih di bulan Ramadan, khawatir apa itu membicarakan perkara yang tidak akhirnya hanya tinggal puasa saja, yakni tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Lesan tidak dijaga oleh orang tersebut. Maka dari itu lesan ini merupakan satu-satunya lubang anggota yang paling besar daripada lubang-lubang yang ada pada anggota kita. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang bisa menjaga lubang 9 yang ada pada diri kita, maka dijamin surganya oleh Allah. Coba dihitung. Yang pertama, 2 mata. 2 lah. Lubang 2 mata. Yang ketiga dan keempat, lubang kedua telinga. 4 udah. Ya. Yang kelima dan keenam, lubang kedua hidung. 6 udah. Yang ketujuh, lubang mulut. Yang kedelapan, lubang kelamin, dakar kalau laki-laki. Kalau perempuan farji, jalan depan. Yang ke-9, lubang belakang alias dubur. Udah nggak ada lagi lubang. Kalau memang ada lubang lagi, kayaknya kena tembak belentu berarti. Berarti kayak beda tambahan lubang boleh. Udah nggak ada lubang udah. Ya, selain daripada 9 itu. Semakin besar lubang itu, semakin besar pula melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lubang mata dengan lubang telinga lebih besar mana? Lubang mata. Ya. Sebelum telinga mendengar, mata udah melihat terlebih dahulu. Kan gitu nggih? Kadang telinga nggak dengar, mata udah tahu terlebih dahulu. Berarti lebih besar mata dalam melakukan dosa daripada telinga. Dibandingkan lagi lubang mata dengan lubang hidung, lebih besar mata. Pancet mata. Ya. Berarti lebih banyak mata dalam melakukan dosa. Lubang mata dengan lubang mulut, lebih besar mulut. Ya, kadang mata belum melihat, mulut udah berbicara.
Kata Madura, encang siapa kaki? Encang jua. Katanya, padahal gak pernah melihat. Mulut sudah kemana-mana. Ya, berarti paling parah ini mulut. Lubang mulut dengan lubang kelamin, lebih besar mana? Mulut. Hanya siapa sengaja kelamin? Lebih besar mulut. Lalu lubang kelamin itu kecil-kecil kok. Kan cuman model ada bayi guys. Terus lubang dubur dengan lubang mulut lebih besar mulut. Berarti tersangka paling besar itu adalah mulut. Makanya Kanjeng Nabi sampai ngendiko salamatul insan fi hifdzil lisan, itu keselamatan manusia itu tergantung pada mulutnya. Kalau mulutnya bisa dijaga, orang itu bisa selamat. Tapi kalau nggak bisa menjaga mulut, ya sering orang itu mati gara-gara mulut. Orang itu difitnah juga gara-gara mulut. Ya, mulut ini tersangka paling hebat berarti. Ya, ini mulut. Jadi orang yang bisa menjaga mulut, dawe Kanjeng Nabi, dirindukan oleh surga. Makanya kelak di hari kiamat itu dalam kitab apa itu yang menerangkan tentang surga neraka itu apa? Daqaiqul akhbar. Mulut ini kelak tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Dibungkam oleh Allah. Kenapa? Mulut ini banyak buat omongan. Yang benar jadi salah, bahkan yang salah jadi benar, yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada bahkan diada-ada. Ini mulut. Maka mulut ini kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dibungkam, tidak boleh jadi saksi. Yang dimintai menjadi saksi oleh Allah Subhanahu wa taala anggota-anggota yang lain. Hei mata, kamu di dunia kamu dulu pernah melakukan apa? Jawab mata. Mulut nggak bisa jawab. Hidung, kamu di dunia dulu pernah melakukan apa? Jawab hidung. Mulut toh dibungkam oleh Allah karena terlalu banyak. Meskipun bentuknya tadi itu ya hanya seberapa ini ya, nggak ada 1 meter mulut orang itu. Tapi masya Allah, ya dunia ini seakan-akan ada di mulut. Kenenggebi berengsanya mak dengan yang namanya mulut. Kata anu itu bentuknya kecil tapi besar mudorotnya, besar bahayanya. Ini mulut. Pun ini yang nomor 2 yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang bisa menjaga mulut, terutama di bulan Ramadan. Jaarasanan ojo sampai gibah-gibahan ya. Dijaga supaya puasa kita itu tetap terjaga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang lapar. Ada orang lapar dikasih makan, terutama di bulan Ramadan. Orang pada lapar, ada sampean mau memberikan sedekah, mau memberi makan pada orang-orang yang mau berpuasa, semata-mata ikhlas karena Allah, meskipun ikannya hanya tahu tempe ya, tapi karena ingin memberi, mengenyangkan orang yang kelaparan, orang yang berpuasa. Ini orang-orang yang kelak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, wasaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana yang dirindukan surga itu? Yang jelas puasa yang menjaga anggota badannya, di samping menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Ya seperti tadi itu udah.
tidak pernah melakukan apa itu rasan-rasan contohnya, ya, menjaga pahalanya puasa, dan juga puasanya betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ada sebuah cerita. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad. Ada sebuah cerita, dahulu kala ada orang namanya itu Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Memang orang itu namanya Muhammad. Kana la yusalli qattun. Selama hidupnya dia tidak pernah sholat sama sekali. Belas. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, prei. Gak pernah sholat. Ya kusam. Fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bithiyabi wattibi wa yusalli wa yuqda ma fatahu. Ketika memasuki bulan Ramadan, yang namanya Pak Muhammad ini menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang baik, dengan pakaian-pakaian yang bagus, pokok berhias ala orang yang ahli ibadah lah. Yo sarungan, yo bajuan takwa, yo kubluan. Sebelumnya nggak pernah. Ya. Kalau bulan Ramadan, masya Allah, pakaiannya kayak orang-orang ahli ibadah pokok. Ya. Di samping menggunakan baju yang baik, yang bagus, menggunakan wewangian, menggunakan minyak wangi pada tubuhnya, dan mengkodok sholatnya dalam 1 tahun yang belum pernah dia sholati. Jadi kalau bulan Ramadan dia kodok sholat, ya, gitu. Faqila lahu lima taf'alu dalik. Ada tetangganya tanya kepada Pak Muhammad, Pak Muhammad, kenapa kalau bulan Ramadan jenengan itu kok seperti itu? Kodok sholat lah, berpakaian ala orang ahli ibadah lah, sarungan, jubaan, ya. Long sebelumnya nggak tahu sholat sampean itu. Laupo sampean kalau bulan Ramadan kok seperti itu? Dijawab oleh Pak Muhammad, hadza syahrut taubat warrahmat wal barakah. Bulan Ramadan ini, kata Pak Muhammad, adalah bulan taubat, bulan di mana pada bulan tersebut diterima taubat-taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan pula merupakan bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Semoga dengan saya seperti ini, kata Pak Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi pada bulan Ramadan tok beliau itu seperti itu kerjaannya. Sedekah, sholat jamaah, kodok sholat, masya Allah. Ya. Akhirnya tidak lama dari itu, fama tafaruya fil manam, Pak Muhammad itu meninggal. Akhirnya ada tetangganya mimpi Pak Muhammad. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Hei Pak Muhammad, apa yang dilakukan Allah pada sampean? Ditanya dalam mimpinya, tetangganya itu bertemu dengan Pak Muhammad, ya. Mimpinya itu, diapakan sampean oleh Allah? Lau enggak pernah sholat sampean selamanya. Jawaban Pak Muhammad dalam mimpi itu, ghafaroli rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku karena saya memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Ini yang gak pernah sholat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mau memuliakan bulan Ramadan dengan berpuasa, qodok sholat, taubat kepada Allah. Kalau melihat cerita ini,
apalagi kita, gitu loh ya. Apalagi kita yang setiap hari sholat, setiap hari ngaji, setiap hari ibadah, setiap hari dzikir, sik poso, masya Allah, nggak pernah telat kita itu sholat. Apalagi kita, kan gitu ya kalau dibandingkan pada cerita. Ya, tapi ya semuanya itu asallah menowo dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Cukup hanya sekian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.